Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat datang Bapak, kemudian Bapak Ibu pemirsa, Bapak Ibu teman-teman semuanya di Rumor Sejuk podcastnya Mandua Pesisir Selatan. Alhamdulillah pemirsa, kita pagi ini kedatangan salah seorang tamu yang cukup istimewa di Mandua Pesisir Selatan. Makanya pagi ini kita ajak atau siang ini kita ajak ke podcastnya kita. Karena sayang juga kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, nggak kita bawa bincang-bincang di sini. Sedikit saya sampaikan, tamu kita alhamdulillah ini datang dari LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kabarnya ada perubahan nama. Kita minta juga kepada Bapak nanti untuk menceritakan sedikit. Saya kenalkan sedikit nama beliau, Bapak Adi. Kita sudah kenalan tadi sedikit. Bapak Adi, gimana Pak? Siap? Kita santai-santai aja ya Pak. Santai, relax. Sebelum bincang-bincang nih Pak, sedikit kami perkenalkan dulu. Rumor Sejuk Mandua Pesisir Selatan ini adalah rumah podcastnya kita di Mandua Pesel atau Mandua Pesisir Selatan. Kita sudah menggagas ini sudah lebih dari setahun yang lalu, dan alhamdulillah berjalan dari waktu ke waktu. Menghadirkan siapapun yang bisa dihadirkan di sini. Apakah itu tamu yang memang datang dan punya kesempatan untuk diajak bincang-bincang seperti Bapak hari ini. Alhamdulillah Pak Adi mau. Nah, juga antara kita di dalam ada siswa yang diwawancarai oleh guru atau guru diwawancarai oleh siswa, bincang-bincang santai lah. Bukan wawancara sih, bincang-bincang santai guru siswa, guru sama guru, kepala dengan guru dan sebagainya. Dan hari ini kami senang kehadiran Bapak untuk bincang-bincang tentang LPMP. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak. Iya, siap. Tak kenal maka tak sayang gitu ya, ya Pak ya. Oke. Karena ini lembaganya berbeda ya Pak. Kita di Kemenak, sementara LPMP itu di bawah Kemendikbud ya Pak. Ya, ini lintas lembaga. Ada baiknya kita perkenalan dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau Bapak Ibu pemirsa, kalau nama saya yang lengkapnya Winaldi Syafri, keseharian dipanggil Adi. Saya bekerja di B2 PMP atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, yang dimana dulu BBPMP ini namanya LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Karena ada perubahan dari tingkat pusat, sekarang LPMP itu berubah nama, berubah fungsi, berubah tupoksi ke BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Untuk sementara itu Bu. Oh iya. Berarti memang belum familiar nih ya Pak ya. Saya pun tadi taunya baru LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Ya Pak. Sekarang ternyata udah berubah jadi BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Masih provinsi Pak? Masih Provinsi Sumatera Barat. Berarti membawahi seluruh kabupaten ya Pak? Iya. Masih membawahi seluruh kabupaten. Yang bertukar hanya namanya Bu, lembaga menjadi Balai Besar. Cuma ada tambahan kerjaan, wilayah kerja. Oh, tambahan wilayah kerja. Kalau dulu itu di mana aja Pak? Maksudnya itu wilayah kerjanya begini. Kalau LPMP itu dulu wilayah kerja kita menyentuh hanya pendidikan formal, misalkan SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Nah, sekarang ada tambahan, yaitu pendidikan PAUD dan PAUD Dikmas. PAUD dan? PAUD Dikmas. PAUD Dikmas. Jadi untuk yang lembaga pendidikan anak usia dini ya? Iya. Yang dulu kan dari lembaga kita dari kementerian itu namanya Balai PAUD, itu berada di Kota Pariaman. Nah, sekarang Balai PAUD yang di Kota Pariaman itu menjadi Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak? Nah, Balai Guru Penggerak Sumatera Barat. Jadi gabung ke? Nah, yang BP PAUD pekerjaannya itu
bergabung ke LPMP. Bergabung ke LPMP yang menjadi BBPMP tadi Iya. ya Pak ya. Nah, Oh jadi udah apa istilahnya Tambahan kerjaan. bertambah Iya. kerjanya. Nah, Karena bertukar fungsi yang di Bertukar. Pariaman tadi ya Pak. Iya. Ini penting juga kita ketahui ini sebetulnya kita kan kenalnya selama ini LPMP ya sekilas-sekilas lah. Kita iya. taunya itu lembaga yang bertugas untuk penjaminan mutu Iya, pendidikan OPT untuk pusat. daerah. Nah, di daerah. Di daerah ya Pak Iya. ya. Oh, jadi familiar juga kalau bisa setelah ini nama LPMP itu sudah menjadi B2 BB ya. BBPMP ya. Nah, dalam rangka itu juga Bu, kalau misalkan saya nih lagi dinas ke kabupaten kota memperkenalkan BBPMP, mungkin kawan-kawan masih bingung kalau Iya. disebut lembaga penjaminan mutu pendidikan atau LPMP, Iya. langsung tahu ya. tahu. Oh, udah berubah gitu ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa juga mensosialisasikan bahwa BBPMP itu dulunya itu Reinkarnasi, dari LPMP. Reinkarnasi dari Perubahan nama dari perubahan LPMP. nama dari LPMP. Iya, gitu. Makasih Pak, ini Siap, Bu. penting juga kita. Tadi kan Bapak kesini kalau nggak salah yang saya ketahui Iya. ini untuk ANBK Iya. monitoring ya Pak, Iya. Pak Adi. Iya, siap. Monitoring. Ingin bincang-bincang sedikit tentang ANBK sekilas boleh ya Pak ya? Iya, yang umum-umum Yang aja, Bu. umum aja. boleh. Apa sih kalau menurut Bapak NBK ini apa sih tujuan akhirnya nanti gitu? Tujuan akhirnya yang secara Yang umum Bapak aja, tahu. Bu ya. Saya nggak mau menjawab secara apa. Yang jelas itu untuk pemetaan, ya, pemetaan keadaan sekolah-sekolah, anak didik segala macam. Jadi dari tingkat pusat itu kita punya pemetaan. Yang pemetaan yang dulu kita gunakan mulai ujian nasional UN kan, bagaimana keadaan suatu daerah yang lain itu terpeta melalui hasil UN. Oh iya. Nah sekarang dengan Mas Menteri yang sekarang Mas Nadiem, dia merubah Sistem tadi menjadi asesmen nasional. Asesmen Tujuannya sama nasional. untuk pemetaan juga. untuk memetakan kompetensi siswa di siswa dan keadaan sekolah. di sekolah tersebut, di sekolah atau madrasah ya Pak. Iya. Sebab kan Sekolah. sekolah ada madrasah. Iya. Kalau kita di Kemenak kan ada madrasah. madrasah, Kalau yang di bawah Kemendikbud ada sekolah. Kalau LPMP berarti sekarang sudah untuk untuk wilayah kerjanya, untuk monitoring ANBK-nya itu mulai dari tingkat menengah pertama ya Pak di monitoring. Iya. Sampai ke menengah atas seperti Bahkan MAN. PAUD. Mulai dari PAUD tadi ya PAUD, termasuk MAN ya. Iya. Jadi untuk pemetaan yang ada di Dapodik lah gitu, Bu. Gini Pak, kan ada stigma, bukan stigma sih, entah nih rasa-rasa Iya. saja. Kadang-kadang kan entah orang madrasah yang merasa atau memang begitu keadaannya. Kadang-kadang kan ada semacam madrasah agak dikesampingkan gitu kan, daripada yang sekolah yang berada langsung di bawah Dikbud. Menurut Bapak sendiri dari orang LPMP Sebagai orang atau tua. orang tua nih kan ya, sebagai orang tua yang menjamin mutu pendidikan kata Iya. seharusnya kan tidak beda itu, Iya. menjamin mutu seluruh lembaga pendidikan baik di madrasah maupun di sekolah. Ini gimana sih pandangan Bapak? Kalau bagi saya, Bu ya, kalau pribadi, Bu, pendidikan itu dimanapun sama menurut saya. Itu tergantung kepada peserta didik. Walaupun misalkan kita pingin di sekolah yang favorit atau non favorit, itu sebenarnya kan kemajuan kita itu ditentukan oleh diri kita yang utama, motivasi kita. Kalau untuk saya sendiri, madrasah sama sekolah itu sama saja, Bu. Yes. Tidak ada perbedaan. Saya buktikan anak saya di MTSN. Nah, anak pertama saya dia masuk MTSN dan dia mau berencana ke mana, saya dukung, saya support. Asal dia senang, asal dia mau, jangan ada keterpaksaan. Itu prinsip pribadi saya untuk pendidikan. Jangan ada pemaksaan dari orang tua atau di luar diri anak. Oh harus masuk ini, harus masuk itu. Itu opini saya, Bu ya. Iya. Berarti mutu itu tidak penting apakah itu madrasah atau sekolah ya Pak ya, sama. Sama bagi saya, Bu. Sekolah dimanapun. Nah, yang penting peserta didiknya. Kuliah juga kayak gitu, Bu. Saya juga berprinsip kuliah pun dimanapun. Di Universitas Islam maupun yang umum yang Iya. Yang penting fashion kita dulu. Kalau misalkan dari ini kita kan kita mau jadi apa gitu loh. Kalau mau jadi ulama ya tuh yang
UIN gitu loh. Jadi kaitannya dengan LPMP atau B2 PMP ini nih Pak. Ya. Artinya kan tidak ada perbedaan tupoksi Bapak di LPMP atau B2 PMP ini, apakah itu di madrasah maupun di sekolah sama aja. Tugas pokok Bapak dalam hal penjaminan mutunya tidak membedakan berarti kan. Seharusnya ya. Nah, ya sama. Betul, Bu. Wilayah kerjanya termasuk. Contohnya dengan AN ini kan, Iya. kita disuruh dari termasuk yang dibawa Kemenak, dibawa Kemdikbud, kalau bisa kita monef. Contohnya dengan ini ya Pak ya. Dengan kegiatan ini. ANBK di sekolah, ANBK di madrasah sama-sama di Pokoknya itu kegiatan monitoring. nasional. Kita sama, kecuali ada misalkan program Kemenak kita nggak tahu atau nggak mungkin kita ikut. Tapi kalau program itu Nasional? pasti kita sentuh. Ya pasti disentuh sekalipun nggak ada beda ya, tetap karena ini penjaminan mutu baik itu di madrasah maupun di sekolah disamakan. Ya kalau satu dimonitoring semuanya ikut dimonitoring, tidak ada bedanya ya Pak ya. Dibuktikan kan sekarang saya hadir di madrasah kita. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya, makasih. Berarti kalau ada pandangan yang menganaktirikan segala macam, saya kira nggak ada sih Pak ya. Tapi kalau ada itu kan personal, Bu. Personal, opini yang harus diluruskan ya Pak. Harus diluruskan. Sekali lagi saya katakan, kalau pendidikan itu sebenarnya tergantung kepada peserta didiknya. Mau dia bekerja keras dimanapun, itu lebih bagus, Bu. Di pondok pesantren pun bisa menjadi orang hebat. Nah ini pemirsa perlu kita pahami nih pandangan yang bagus dari Pak Adi dari LPMP nih. Gini Pak Adi, berkaitan dengan tugas dari LPMP atau sekarang dinamakan dengan B2 PMP ini, pengen cerita sedikit dari Bapak yang orang dalam langsung kan, orang yang memang bertugas di sana. Sebetulnya berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan, apakah itu kita kan daerah nih Pak, apa saja sebetulnya yang dilakukan oleh lembaga Bapak, apa saja misalnya beberapa lah gitu, yang dilaksanakan biasanya. Yang jelas itu kok tugas pokok kita itu salah satu advokasi pendampingan seperti ini, Bu. Pendampingan seperti ini. Seperti ini. Contohnya monef untuk pelaksanaan AN. Kita lihat ada nggak kendala di manapun pelaksanaan AN. Kalau ada itu kan data kita input, Bu. Kita olah nanti kita analisa. Nanti bagaimana kalau ada persoalan nanti kan bisa kita bikin. Kalau ada kendala misalnya kalau di madrasah ini kendala NBK-nya begini-begini. Di setiap sekolah yang kita kunjungi, Bu. Kalau di sekolah kita bisa percontohan, sampling. Gitu. Berarti tugasnya kepada pendampingan salah satunya pendampingan untuk meningkatkan mutu pendidikan lah ya Pak ya di daerah. Sebab saya baca kan gini, salah satu yang ujung tombak peningkatan mutu pendidikan di madrasah maupun sekolah itu kan salah satunya adalah LPMP atau sekarang B2 PMP tadi. Ya, bincang-bincang lagi nih Pak. Bapak kan baru datang nih di MAN, gimana sih Pak, minta pandangan sedikit, walaupun baru sekilas kita kenal lihat MAN, gimana sih kesan Bapak nih berada di MAN? Pertama kalau lingkungan, Bu, saya sangat senang. Alhamdulillah. Tatanan ruangan, kemudian di sini banyak tanaman pelindung, bikin mata nyaman memandang. Kalau dari lingkungan saya sangat senang. Andai kata saya sekolah, saya pilih salah satunya di sini untuk. Alhamdulillah. Amin. Kemudian keramah tamahan kawan-kawan di sini. Dari penyambutan saya dari gerbang pertama dikasih tahu kemana gitu. Alhamdulillah. Nilai persahabatan, menambah ukhuwah kita. Gitu. Amin. Ya gini, nanyanya kan bukan untuk apa sih Pak ya, pengen tahu. Kadang-kadang kita merasa sekolah kita udah bagus, madrasah kita udah bagus, kita penting juga kan semacam bertanya kepada pihak yang datang, orang yang memang di luar kita untuk tahu bagaimana kesannya terhadap kita, gitu kan. Ya Alhamdulillah kalau ini udah dianggap bagus, tapi sebetulnya kami masih dalam proses apa sih ya? Masih proses membangun lah Pak ya. Salah satu membangunnya dengan rumor sejuk ini Bagus, Pak. Bu. Mengembangkan kreativitas siswa dengan rumor sejuk, berbincang-bincang tentang isu apapun, baik itu pelajaran, pendidikan, apapun pergaulan remaja di sini. Tujuannya kan untuk membangun madrasah. Kalau ya Alhamdulillah Bapak Adi juga hadir hari ini. Ada pesan nggak Pak untuk MAN? Untuk kita Man 2 Pesel lah, Man 2 Pesel Selatan lah khususnya. Oke, Bu. Yang jelas kedatangan saya kan nggak
dalam waktu yang lama ini, Bu. Mm-mm. Yang bisa saya lihat ini kan dari segi lingkungan. Mm-mm. Kalau dapat dipertahankan keasrian ini, nah, kesejukan, kemudian kenyamanan siswa kita, kerapian, dan lihat kebersihan bagus. Bagus ya Pak. Ya? Tapi perlu ditingkatkan ya Pak. Mhm. Ditingkatkan itu pasti. Setiap hari kita harus ada perubahan yang positif. Jangan sampai negatif, rugi kita. Iya. Kalau dari sisi yang lain, untuk sementara mungkin belum bisa, karena saya baru hadir di sini. Nah, untuk lingkungan lah yang saya pesan, pertahankan kebersihan yang ada seperti ini, kenyamanan. Pengen tahu juga nih Pak, kalau MPMP ini di kabupaten nggak ada ya Pak ya? Oh enggak, Di dua Bu. PMP. Nah, ini kan UPT PT pusat yang langsung berada di provinsi. kabupaten, maksudnya di provinsi. Mm-mm. Biasanya itu di ibu kota, Bu. Di ibu kota provinsi. Membawahi kabupaten ya. Bukan Wilayah membawa- kerja. wilayah kerja, bukan membawahi kita ya. nggak ada membawahi. Wilayah Itu kerjanya. rekan kerja Rekan istilahnya. kerja ya. Berarti nggak ada garis strukturalnya ya Pak ya? Garis strukturalnya nggak ada. Nggak ada, cuma ini ya semacam partner kerja kita. untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah ya, sama-sama kita berusaha untuk ini, Bu. Ya, salah Sumatera Barat satunya supaya bagus. pelaksanaan AMBK yang pusat ini, Ya. kemudian dibantu monitoringnya, evaluasinya, kendala-kendalanya dibantu melalui B2 PMP ya B2 Pak ya. PMP. Jadi kan maksudnya gini, kawan-kawan di pusat nanti melihat bagaimana pelaksanaannya. Contohnya kita monitoring kan, di aplikasi berapa yang hadir namanya yang ada, kemudian berapa yang ikut, apakah ada cadangan nanti atau bagaimana. Nah, itu kan nanti bisa dianalisa. Andai kata misalkan ada kekurangan, mana tahu besok ada AN susulan. Ada ANBK susulannya. Iya, karena kalau kurang berarti kan nilainya profilnya akan mempengaruhi. Oh ya, ANBK ini kan berpengaruh ke profil di madrasah profil, nanti ya iya. Pak. Walaupun cuma yang ikutnya mewakili ya Pak ya. Sampling aja. Sampling ya Pak ya. Memangnya bagi Bapak yang memang terlibat di sini atau yang penjamin mutu pendidikan yang mungkin bergerak di penjamin mutu lebih tahu sedikit, memang kita hanya butuh sampling ya Pak untuk ini. Iya, itu kita kan melaksanakan ketetapan dari Pusatnya. pusat. Nah, kita hanya mengawal apa yang digarisbawahi pusat. Yang menurut misalkan hanya ya sampling, ya kita sampling. Iya. Samplingnya itu cukup apa enggak? Kalau enggak, nanti kita bikin laporan, bisa nanti. Kami kan pernah juga ditanya anak ya, kenapa saya tanya tadi, Bu, yang ikut MBK tuh nggak ke semua kita kan gitu, ada pertanyaan, makanya timbul pertanyaan saya tadi. Ya saya sempat jelaskan juga, kami guru-guru pernah jelaskan juga ya dari program pusatnya itu sampling. Sampling itu kalau dalam penelitian kan sudah dari beberapa sampling itu kan sudah bisa ditarik kesimpulan tentang kompetensi kita di madrasah ini. Harapan terhadap kompetensi siswa di sekolah maupun madrasah, harapan Bapak yang dari LPMP ini ya sebagai tenaga penjamin mutu ini apa Pak? Kompetensi kalau dapat maksimal itu, Bu. Nah, itu udah Meningkat pasti terus, kan. ya? Nah, meningkat. Nah, jadi kita kan pengambilan samplingnya itu nggak melihat anak pintar atau anak cerdas, cuman kita ngambil, mudah-mudahan semuanya terbawa di sana. Terbawa. Nah, kalau ada dipetakan, nanti mana tahu ada suatu. Berarti nanti dipetakan berdasarkan MBK ini dipetakan kompetensi sekolahnya. kira-kira seperti Harapan itu. Bapak dari tahun ke tahun Semuanya sukses, kompetensi meningkat. ini semakin meningkat. Profil Amin. kita makin bagus. Nah, dan yang penting datanya itu kita harapkan data real. Kita sama-sama berdoa semoga Pak mutu pendidikan baik di madrasah kami maupun di sekolah madrasah yang lain, umumnya di Sumatera Barat, umumnya nasional semakin meningkat. Iya. Ya. Makasih Pak atas waktu Bapak pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ketika kita berdiskusi ataupun bincang-bincang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita ucapkan juga semoga LPMP atau B2 PMP sekarang semakin giat untuk melaksanakan berbagai terobosan untuk penjaminan mutu pendidikan baik daerah maupun nasional. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz?